seolah-olah tidak akan menjadi masalah begitu, seolah-olah tidak akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia itu. Nah, saya ingin melihat dari sisi ini saja lah ya. Jadi soal kepentingan politik di Gaza, di Palestina, semoga lah yang mau melihat itu. Ketika betul-betul misalkan 2 juta warga Gaza korban konflik perang Israel Hamas itu dibawa ke tanah air. Mendapatkan banyak tentangan dari berbagai pihak, dari mulai pihak-pihak elit politik di Jakarta maupun pihak-pihak lain, masyarakat bawah, netizen. Di antara beberapa keberatan atas wacana tersebut yang disampaikan oleh banyak pihak itu adalah pemikiran tentang lebih banyak melihat dari aspek negara Palestina, dari aspek orang-orang di Gaza Palestina itu. Jarang sekali yang melihat dari aspek internal bangsa Indonesia ketika betul-betul misalkan 2 juta warga Gaza korban konflik perang Israel Hamas itu dibawa ke tanah air. Rata-rata melihat dari aspek kepentingan Palestina, Gaza, yakni bahwa itu dituduh sebagai sebuah sikap pengusiran halus Amerika Serikat atas warga negara Palestina ke Indonesia atau ke luar negeri untuk mengosongkan Palestina agar nanti bisa digunakan sendiri oleh Israel dan Amerika Serikat. Rata-rata begitu. Ya, saya kira boleh-boleh saja wacana itu. Tetapi kalau saya lebih suka melihat dari sisi internal bangsa kita, dampak dan akibatnya ketika misalkan betul-betul 2 juta warga Palestina itu diboyong, direlokasi ke Indonesia. Dan yang melihat dari sisi ini saya amati sangat sedikit gitu. Benar. Seolah-olah tidak akan menjadi masalah begitu, seolah-olah tidak akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia itu. Nah, saya ingin melihat dari sisi ini saja lah ya. Jadi soal kepentingan politik di Gaza, di Palestina, semoga lah yang mau melihat itu. Tapi kalau saya ingin mencoba melihat dari aspek dampak akibat di internal bangsa kita, seandainya itu benar-benar terwujud. Saya tidak bisa membayangkan betapa kacaunya bangsa ini, betapa akan menjadi persoalan sosial, agama, dan politik yang sangat serius di tanah air seandainya korban konflik perang Timur Tengah, khususnya dari Gaza Palestina ini betul-betul direlokasi ke Indonesia. Mengapa saya mengatakan bahwa itu akan menjadi polemik besar-besaran dan mungkin akan menimbulkan kiamat baru di Indonesia untuk jangka waktu 10-20 tahun ke depan, seandainya benar gitu. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Ya, kita berangkat dari pengalaman yang sudah-sudah lah. Yang sudah-sudah. Wong mengatasi ribuan pengungsi Rohingya, ya, mengatasi pengungsi Rohingya yang mendarat di Pulau Sumatera, di Aceh khususnya, itu saja nggak becus negara ini. Saya katakan nggak becus gitu ya. Buktinya banyak pengungsi pengungsi ilegal Rohingya yang melarikan diri nggak tahu kemana. Nah, itu saja aparat kita, negara kita nggak becus kok mau mengurusi 2 juta warga korban perang konflik Israel Gaza.
Mau ngatasi orang-orang Hamas yang dimusikkan di sini. Satu itu. Yang kedua, ngatasi imigran Yaman yang sudah beranak pinak di tanah air ini. Yang jumlahnya hari ini hanya 100.000 gelintir gundul itu. Itu saja nggak becus. Buktinya apa? Mereka koar-koar khilafah, tokbar takbir, reuni di sini di Indonesia, bikin gaduh negara. Itu saja menurut saya juga negara nggak tegas kok, dibikin repot terus-terusan. Loh, jangan ditambah lagi 2 juta orang dari Palestina, 2 juta orang didikan Hamas. Bisa reuni Munas itu bisa setahun 10 kali kayaknya loh. Lah ya, feeling saya akan dimanfaatkan oleh gerombolan keturunan Yaman di Indonesia. Kedatangan mereka, bis-bisnya kan sama itu, untuk sama-sama reuni di Monas, takbir, khilafah itu. Lah ya, belum lagi kalau kemudian dimanfaatkan secara politik oleh orang-orang keturunan Yaman, para kabib di Indonesia itu, tiba-tiba kemudian mereka dipakein daster putih semua, digelari, dilabeli habib semua, udah bubar pasar Indonesia. Ya, kecuali kalau bangsa ini kuat secara mental, tegas secara kebijakan. Lalu kebijakannya juga leda-lede, mentalnya mental inlander semuanya masih. Ya jujur saya katakan, mental kita itu mayoritas masih banyak yang inlander, takut dengan orang keturunan bangsa asing. Hanya gara-gara dilabeli keturunan Nabi oleh Belanda, percaya aja, ciumin tangannya, ciumin kakinya. Itu saja telah memporak-porandakan harkat dan martabat bangsa ini. Bukan hanya oleh orang santri-santri biasa, oleh orang yang katanya bergelar ulama, kiai. Itu sehingga berkutik oleh mereka kok. Sudah dikasih tahu padahal mereka bukan cucu Nabi. Ya, akhirnya kemudian pada kemelungkung mereka itu keturunan orang-orang Yaman, pada sombong, gemede, gemagus. Ya karena mental kita masih mental inlander, banyak peninggalan mental penjajah Belanda. Itu jadi menurut saya yang lebih krusial, lebih berdampak serius malah di Indonesia. Karena mental kita masih banyak mental inlander. Bukan hanya orang-orang kampung biasa yang bermental inlander, bari orang-orang di tataran elit juga masih inlander, masih nyembah-nyembah dengan keturunan Yaman gitu loh. Yang punya jabatan aja, aparat saja, masih banyak yang nyembah-nyembah dalam tanda petik ya. Ketakutan dengan keturunan Yaman itu kok. Kemudian mau ditambahin 2 juta orang dari Palestina, orang-orang Hamas, korban perang Hamas ya. Orang kalau korban perang Gaza kan pasti sebagian juga orang Hamas. Nah, belum lagi dampak yang lain nanti disusupi juga oleh korban konflik perang Yaman, disusupkan karena di sini dianggap sebagai negaranya tanah milik Yaman, milik Aulia Tarim. Udah amburadul negara ini. Saya lebih suka melihat dari sisi aspek kita saja lah, nggak usah kita aspek politik di Timur Tengah, di Palestina saja. Ya, kecuali kalau kita pemerintahnya tegas, aparatnya tegas, kiai-kiai ulama-ulamanya tegas, mental kita mental pemberani semua, handar beni, nggak takut dengan keturunan bangsa asing, mungkin oke lah ya, masalah lah ya. Lalu mentalnya juga masih mental inlanderan semua kok, masih mental penakut semua, husnudonan semua. Mentang-mentang mirip irungnya mancung disebut Habib, di nggoni daster putih, udeng-udengan rangkap 10 loh, ini nyembah-nyembah kayak dilomboni mi'raj 70. Yang 70 sedina sungi manut bae. Dilomboni rantai mas yang manut baik.
tiba-tiba jadi kualat ya manut. Nah kayak gitu kamu ditambahin 2 juta warga penduduk Palestina, ditambah orang dari Gaza sana, 10 tahun baik rampung Indonesia. Ya 10 tahun baik rampung. Itu masalahnya menurut saya yang lebih serius itu Pak Prabowo. Itu masyarakat panjenengan begitu mentalnya masih. Harus diakui. Fakta. Ya iya. Padahal sudah dibukakan ilmu pengetahuan tentang nasab mereka, ternyata bukan keturunan Nabi. Sejarah mereka, kedatangan mereka di sini juga sudah terbongkar bahwa mereka adalah datang dibawa oleh VOC Belanda ke sini, bekerja dengan Belanda untuk memusuhi ulama kita, untuk memusuhi bangsa kita. Tes DNA-nya juga sudah terbuka bahwa mereka bukan keturunan Nabi, mereka adalah DNA haplog grup G, keturunan orang-orang Yahudi. Sudah dibukakan dengan ilmu pengetahuan sedetail itu, masih belum percaya, masih inlandernya, masih husnudon. Baik hati tapi kebablasan gitu loh. Kayak gitu. Lo mau ditambahin 2 juta, lo entek. Entek bangsa Indonesia. Ya bukan persoalan perang ya, tapi karena kemudian mereka dengan labeli cucu Nabi, dengan keberanian mental Timur Tengah, melihat mental orang-orang kita, mentalnya mental inlander, mental penakut, mental lemah. Ya mereka akhirnya tambah melungkung, tambah sombong, tambah gemagus, dan akan digunakan secara politis oleh saudara-saudaranya di sini yang sudah malang melintang, yang sudah tahu persis tentang kelemahan bangsa Indonesia. Itu masalahnya. Jadi menurut saya sudahlah, jangan pernah berpikir untuk setuju sepakat dengan wacananya Mbah Trump, ya, kaki Trump, untuk Indonesia menjadi tempat relokasi bagi korban perang di Palestina. Jangan pernah diberi kesempatan. Ya, jangan pernah diberi kesempatan. Bukan persoalan tarung perangnya, tapi persoalan mental kita yang akan terjajah, yang akan menjadi korban. Karena mental bangsa Indonesia belum siap. Mental umat Islam santri kita, kiai-kiai kita, kiai-kiai Nahdiyin belum siap. Tidak siap, ya, bukan belum siap, tidak siap. Saya katakan tidak siap. Yang siap sih ada, tapi jumlahnya kan masih bisa dihitung dengan jari. Rata-rata adalah tidak siap. Karena mental inlander yang diwariskan oleh penjajah Belanda masih menggelayuti, masih tebal di pemikiran-pemikiran mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.